Baik, selanjutnya kita masuk ke manfaat. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa menjelaskan manfaat dari teknik latihan asertif? Saya. Baik, kepada teman saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Berikut beberapa manfaat dari teknik asertif. Yang pertama, bebas dari konflik internal. Yang kedua, meningkatkan percaya diri. Yang ketiga, membantu individu untuk mengelola stres. Yang keempat, hidup yang tidak terikat dan bebas. Halo teman-teman, masih mendengar saya punya suara kok? Masih. Dengar teman. Masih. Iya, soalnya jaringan di sini agak error. Terima kasih kepada teman Ria yang sudah menjelaskan. Sekarang kita masuk ke contoh dialog. Di sini mungkin dari teman-teman ada yang bisa menjelaskan contoh dialog? Contoh dialog dari teknik latihan asertif tadi. Kalau misalnya tidak ada dari teman-teman. Halo teman-teman. Iya teman. Baik, kepada teman Vin, saya persilahkan. Baik, jadi contoh dialog dari teknik asertif ini. Jadi di sini konselor kata-katanya itu seperti jadi masalah konselingnya awalnya saya berpikir bahwa jika saya menolong mereka, mereka bisa mudah menerima saya untuk dijadikan teman, apalagi saya anak kos jauh dari orang tua. Wajarlah saya mencari kawan sebanyak mungkin untuk menjadikan mereka teman yang bisa menolong dikala saya susah, kan saya jauh dari orang tua. Tapi dengan menolong mereka, malah mereka menjadi terbiasa minta tolong dan tidak melihat kesibukan saya. Saya takut menolaknya, Bu. Jadi respon dari konselornya ini, iya, saya mengerti dengan apa yang Anda rasakan. Anda merasa tidak enak dengan teman Anda dan takut untuk dikucilkan. Lalu konseli menjawab, iya, membuat, iya, Ibu. Lalu respon dari konselornya, iya, konseli dapat menolak ajakan temannya dengan kalimat, maaf, sebenarnya saya punya kesibukan, jadi saya tidak bisa membantu. Menggunakan nada dan intonasi yang santai dan tenang. Mungkin itu saja contoh dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman Vin. Dari teman-teman semua sudah mengerti kok? Sudah. teman. Baik, kalau begitu sekarang kita masuk ke teknik modeling. Dari teman-teman ada yang bisa menjelaskan tentang pengertian? Saya teman. Baik, saya persilahkan. Baik, teknik modeling adalah sebagai suatu strategi dalam bimbingan dan konseling yang menggunakan proses belajar dengan cara mengobservasi tingkah laku orang lain. Baik, terima kasih kepada teman Skolastika yang sudah mau menjelaskan. Sekarang kita masuk ke latihan atau prosedur. Ada yang bisa menjelaskan?
Saya teman. Baik, saya persilahkan. Latihan atau prosedur yang pertama, meminta konseli untuk memperhatikan apa yang harus ia pelajari sebelum model didemonstrasikan. Yang kedua, memilih model yang serupa dengan konseli dan memilih siapa yang biasa mendemonstrasikan tingkah laku yang menjadi tujuan dalam bentuk tiruan. Yang ketiga, menyajikan demonstrasi model tersebut dalam urutan skenario yang memperkecil stres bagi konseli. Yang keempat, meminta konseli menyimpulkan apa yang ia lihat setelah demonstrasi tersebut. Yang kelima, agenda yang dilakukan bisa jadi lebih dari satu. Baik, terima kasih. Mungkin ada dari teman-teman yang belum mengerti tentang latihan dan prosedur dari teknik modeling. Sudah teman, bisa dipahami. Baik, terima kasih. Sekarang kita masuk ke manfaat. Dari teman-teman ada yang bisa menjelaskan kok manfaat itu seperti apa? Jadi sebelum lanjut, jadi di sini saya meminta teman-teman itu untuk menjelaskan, bukan hanya omong-omong, tapi setiap poin, setiap kalimat itu tidak ada poin yang kita ambil. Jadi di sini saya meminta teman-teman untuk menjelaskan. Baik, kepada teman Bergita saya persilahkan. Terima kasih. Jangan marah, ada sedikit keributan. Baik, saya akan membacakan manfaat dari teknik modeling. Yang pertama, untuk perolehan tingkah laku sosial yang lebih adaptif. Nah, agar klien bisa belajar sendiri, menunjukkan perbuatan yang dikehendaki tanpa harus belajar lewat trial and error. Mungkin dari saya, seperti itu saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman Bergita Indah. Sekarang kita masuk ke contoh dialog. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa menjelaskan tentang contoh dialog itu seperti apa? Baik, saya teman. Baik, kepada teman Vin saya persilahkan. Baik, jadi contoh dialog untuk teknik modeling. Jadi konselor bisa memberikan respon kepada konseli seperti jika kamu masih merasa khawatir akan masalahmu ini, kamu bisa mengamati Doni bagaimana caranya dia mengatasi masalah yang sama seperti yang kamu hadapi sekarang. Jadi konselor memberikan Doni sebagai modelnya untuk ditiru oleh konseli karena masalah yang dihadapi oleh konseli itu sama seperti masalah yang dihadapi oleh Doni, seperti itu. Terima kasih. Baik, penjelasan yang sangat bagus teman Vin. Sekarang kita masuk ke pendekatan yang berikut, pendekatan rasional emotif behavior. Yang pertama, teknik reframing. Ada yang bisa menjelaskan tentang pengertian dari teknik ini? Saya teman Ucin. Baik, kepada teman Maria, saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Baik, di sini teknik rasional emotif behavior yaitu sebuah pendekatan dalam keilmuan konseling yang dimana menekankan pada keterkaitan antara perasaan, tingkah laku, dan pikiran. Sekian saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada teman Maria. Jadi di sini saya meminta teman-teman untuk menjelaskan teknik reframing. Baik, saya akan menjelaskan kalau misalnya tidak ada dari teman-teman yang menjelaskan. Jadi, teknik reframing adalah membingkai ulang sebuah kejadian dengan merubah sudut pandang tanpa mengubah kejadian itu sendiri. Jadi, mungkin
ada dari teman-teman yang bisa menjelaskan tentang latihan dan latihan atau prosedur dari teknik ini? Saya teman. Kepada teman Bergita, saya persilakan. Baik, saya akan menjelaskan prosedur dari teknik self management. Yang pengelolaan diri adalah prosedur di mana individu mengatur perilakunya sendiri berdasarkan hasil yang sudah didapat, bahwa setiap perilaku yang salah dapat diubah melalui konseling behavior menggunakan teknik self management. Mungkin dari saya sekian, teman. Terima kasih kepada teman Bergita Indah yang sudah menjelaskan. Jadi di sini saya meminta teman untuk menjelaskan latihan atau prosedur dari teknik reframing. Baik, kalau misalnya tidak ada yang menjelaskan, jadi di sini saya akan menjelaskan latihan atau prosedur dari teknik reframing. Yang pertama itu mengidentifikasi masalah. Yang kedua, membangun komunikasi pada bagian yang bertanggung jawab untuk perilaku, masalah, atau respon. Yang ketiga itu menanyakan pada diri apakah bisa diterima atau tidak. Jika dilakukan, apakah bisa mengubah perspektif terhadap satu hal yang menyebabkan masalah atau perilaku, atau juga respon. Dan yang berikut, meminta orang lain untuk memberikan berbagai macam alternatif perspektif. Jadi di sini mungkin misalnya dia memandang sesuatu itu misalnya itu salah, tetapi mungkin dia tidak mau memandang itu dari cara pandangnya saja. Mungkin dia bisa meminta orang lain untuk menjelaskan bagaimana cara pandang orang lain tersebut tentang sesuatu. Jadi yang berikut, memeriksa kembali apakah ada bagian dalam diri yang keberatan dengan menerapkan alternatif perspektif lain. Baik, sekarang kita masuk ke manfaat. Jadi mungkin ada yang bisa menjelaskan tentang manfaat dari teknik ini, manfaat dari teknik reframing ya teman-teman. Saya teman. Baik, saya persilakan kepada teman Mek Sambu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi manfaat dari teknik reframing adalah: 1. Membantu individu mengambil sudut pandang yang lebih secara positif dari suatu peristiwa yang salah secara menilai. Yang kedua, menemukan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi individu. Yang ketiga, mengubah perilaku atau respon yang ditimbul akibat perspektif klien yang sempit. Terima kasih. Terima kasih kepada teman Max. Jadi mungkin ada yang bisa menjelaskan tentang contoh dialog dari teknik ini. Kalau misalnya tidak ada, biar saya memberikan contoh dialog. Misalnya seorang konseli memberitahukan, misalnya saya tidak suka dengan teman saya yang selalu suka bermain game online, Ibu. Terus konselornya di sini menjawab, tetapi mereka rajin kuliah dan selalu mengerjakan tugas, bukan? Lalu konselor juga menjawab, iya Ibu, mereka giat kuliah dan rajin kerja tugas. Jadi di sini konselor mulai menjelaskan, nak, setiap orang itu punya cara berpikir dan punya sudut pandang yang berbeda. Mungkin teman-teman kamu itu bermain game, tetapi karena mereka bermain game, karena mereka jenuh dengan perkuliahan ya, dan mencari hiburan. Setidaknya mereka tidak melupakan tugas utamanya. Jadi di sini seorang konselor berusaha untuk mengubah cara pandang dari seorang konseli ini yang membenci temannya itu karena terlalu sering bermain game. Jadi kepada teman-teman, mungkin ada yang belum mengerti. Sangat bisa dipahami, teman. Baik. Jadi baik. Jadi teman-teman semua sudah bisa memahami ya, baguslah. Sekarang kita masuk ke teknik kognitif
restructuring. Yang pertama, pengertian dari teknik kognitif restructuring adalah, mungkin dari teman-teman ada yang bisa menjelaskan? Saya teman. Baik, kepada teman Vin, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, jadi pengertian dari cognitive restructuring yaitu sebagai salah satu teknik yang lahir dari terapi kognitif dalam konseling yang menekankan kepada kekuatan pikiran yang positif dan logis, hadir menjadi salah satu solusi atas permasalahan siswa tersebut. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman Vin yang sudah menjelaskan tentang pengertian. Ada yang bisa menjelaskan tentang latihan atau prosedur? Mungkin teman Adriana Besin? Mungkin ada teman-teman lain? Ada yang bisa menjelaskan kok latihan atau prosedur dari teknik kognitif restructuring ini? Jadi di sini saya akan menjelaskan latihan atau prosedur dari teknik kognitif ini. Yang pertama, rasional. Tujuan rasional digunakan untuk memperkuat keyakinan bahwa pernyataan diri dapat mempengaruhi perilaku dan khususnya pernyataan-pernyataan di negatif atau pikiran menyalahkan diri dapat menyebabkan tekanan emosional. Yang kedua, yang berikut, identifikasi pikiran konseli dalam situasi problem. Setelah konseli menerima rasional yang diberikan, langkah berikutnya adalah melakukan suatu analisis terhadap pikiran konseli dalam situasi yang mengandung tekanan atau situasi yang menimbulkan kecemasan. Yang berikut, pengenalan dan latihan coping dengan thoughts. Yang berikut, pindah dari pikiran-pikiran negatif. Yang berikut, pengenalan dan latihan penguatan positif. Jadi, di sini manfaat dari teknik ini adalah membantu individu dalam mendorong permasalahan belajar yang berkaitan dengan motivasi belajar yang rendah, yang mengarah pada tindakan aktivitas belajar. Jadi, mungkin dari teman-teman ada yang bisa memberikan contoh dialog dari teknik ini seperti apa? Baik, kepada teman Vin, saya persilahkan. Baik, contoh dialog dari restructuring. Apa itu? Dari Kognitif restructuring. Dari cognitive restructuring. Jadi, mana? Ya. Jadi contohnya di sini, konseli, saya ingin menyelesaikan masalah ini, Bu. Apakah saya salah jika saya berpikir bahwa semua laki-laki itu tidak bisa dipercaya? Soalnya saya bingung, Bu. Lalu respon dari konselor, baiklah, jadi masalah yang Hesti hadapi saat ini adalah Hesti merasa tidak percaya lagi dengan laki-laki dan takut untuk berteman dengan laki-laki lain. Karena Hesti menganggap semua laki-laki itu sama saja, seperti yang di masa lalunya Hesti, hanya menyakitkan hati dan mengecewakan perempuan. Benar begitu? Jadi tanya konselor. Lalu Hesti menjawab, iya Bu, benar seperti itu. Lalu respon dari konselornya, baiklah Hesti, dalam masalah yang dihadapi Hesti saat ini, Ibu bantu dengan strategi restructuring kognitif. Karena tampaknya Hesti banyak berpikir negatif terhadap teman laki-laki Hesti. Apakah kamu tahu restructuring kognitif? Jadi konselinya menjawab, tidak Bu. Jadi konselor di sini merespon, restructuring kognitif adalah Hesti belajar mengubah pikiran negatif menjadi positif. Jadi di mana Hesti yang merasa berpikir negatif tentang teman-teman laki-lakinya.
teman-teman laki-lakinya Hesti. Hesti yang menganggap semua laki-laki itu sama saja hanya menyakiti dan mengecewakan hati perempuan. Pikiran tersebut harus dirubah karena tidak semua laki-laki itu seperti yang ada di matanya Hesti. Jadi konselor di sini seperti pengertian dari restructuring kognitif. Jadi pikiran-pikiran negatif dari konseling ini diubah atau diberikan sudut pandang baru agar pikiran itu menjadi positif begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman Vin. Mungkin ada dari teman-teman sekalian yang belum mengerti sejauh yang sudah kita jelaskan ini, mungkin ada yang belum mengerti. Sudah, teman. Baik, terima kasih. Sekarang kita masuk ke teknik self-management. Di mana teknik self-management ini adalah teknik yang terakhir ya yang kita diskusikan pada malam ini. Jadi di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang pengertian dari teknik self-management. Self-management adalah suatu proses di mana konseli mengarahkan perubahan tingkah laku pada diri sendiri dengan menggunakan satu strategi atau kombinasi strategi juga. Dalam menggunakan prosedur self-management, konseli mengarahkan usaha perubahan dengan mengubah aspek-aspek lingkungannya atau dengan mengatur konsekuensinya begitu. Jadi di sini konseli itu mulai menanamkan self-management dalam dia punya diri begitu. Mulai ada tekad untuk merubah segala sesuatunya begitu. Jadi mungkin dari teman-teman ada yang bisa menjelaskan tentang latihan atau prosedur dari teknik self-management. Jadi baik, saya akan menjelaskan tentang latihan atau prosedur teknik self-management. Yang pertama, peserta didik membuat perencana untuk mengubah pikiran, perilaku, dan perasaan yang diinginkannya. Yang kedua, peserta didik meyakini semua orang ingin ubah. Misalnya, ibu, saya ingin berubah. Dengan cara saya harus begini-begini. Yang ketiga, peserta didik bekerja sama dengan teman, keluarga dalam menjalankan program. Misalnya di sini dia kewalahan bangun pagi. Jadi karena untuk merubah dia punya tingkah lakunya, tadi dia meminta teman keluarga, mamanya atau bapaknya atau kakaknya juga untuk selalu membangunkan dia di pagi hari. Begitu. Terus yang berikut, peserta didik akan menanggung resiko dengan program yang dilakukannya. Yang berikut, pada dasarnya semua yang peserta didik harapkan mengenai perubahan pikiran, perilaku, perasaan adalah untuk peserta didik itu sendiri. Yang berikut, peserta didik menulis peraturan untuk dirinya sendiri selama menjalani proses self-management. Jadi di sini mungkin ada dari teman-teman yang bisa menjelaskan manfaat dari self-management. Saya teman. Baik, kepada teman Vin, saya persilahkan. Baik, manfaat dari teknik self-management ini yang pertama, membantu individu atau konseli untuk dapat mengelola diri, baik pikiran, perasaan, dan perbuatan, sehingga dapat berkembang secara optimal. Yang kedua, dengan melibatkan individu atau konseli secara aktif, maka akan menimbulkan perasaan bebas dari kontrol orang lain. Yang berikut, dengan meletakkan tanggung jawab perubahan sepenuhnya kepada individu atau konseli, maka dia akan menganggap bahwa perubahan yang terjadi karena usaha sendiri dan lebih tahan lama. Dan terakhir, individu atau konseli dapat semakin mampu untuk menjalani hidup yang diarahkannya sendiri dan tidak tergantung lagi pada konselor atau orang lain untuk berurusan dengan masalahnya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang bisa menjelaskan tentang contoh dialog dari self-management seperti apa? Baik, kalau misalnya tidak ada yang mau menjelaskan, di sini saya akan menjelaskan, memberikan contoh sedikit tentang self-management. Jadi di sini misalnya konsel itu berbicara kepada konselornya. Mulai sekarang, saya akan mencoba untuk tidur cepat kalau seandainya waktunya sudah kosong. Dan saya coba untuk memasang alarm agar saya tidak telat terus ke sekolah, Ibu. Dan di sini konselornya harus memberikan apresiasi atau memberikan dukungan kepada
konseli itu misalnya, aduh bagus nah itu niat yang bagus, pasti dengan kamu giat melakukan itu maka kamu tidak akan mengalami masalah keterlambatan pergi sekolah. Jadi menurut saya itu contoh dari self management. Jadi sejauh ini apakah teman-teman semua sudah bisa mengerti kok, atau mungkin belum ada yang mengerti? Sudah mengerti. Bisa dipahami, teman. Bisa dipahami. Baik, terima Sudah kasih. mengerti, Ibu. Baik, terima kasih kepada teman Ento. Teman-teman, berakhirlah sudah sesi diskusi kita pada malam hari ini. Jadi terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah melibatkan diri dalam diskusi kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita dari tempat ini, saya mengucapkan selamat malam. Selamat malam. Terima kasih semuanya.